Halo Sublovers, Incas, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini ya guys. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan selalu notifikasi channel ini agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke ya. Dan readingan kali ini temanya adalah tentang kabar baik yang akan datang dalam waktu dekat. Ya, apa saja itu? Ya, terserah, entah itu tentang percintaan, karena ini general reading ya, kehidupan secara umum, entah kabar baik tentang keuangan, pekerjaan, apa saja ya. Akan berbeda situasi setiap individu. Dan readingan ini bersifat umum, general reading, jadi tidak akan cocok untuk kalian semua. Jadi saya tidak menentukan batas waktu untuk readingan ini, karena readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu menonton video ini, atau ketika video ini lewat di berandanya kamu, begitu ya kan, di beranda channelnya kamu, ya artinya memang readingan ini adalah untuk kamu. Oke ya. Dan stay positif. Saya juga tidak menyarankan kepada teman-teman untuk menjadikan apapun hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam mengambil keputusan. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta, pemilik semesta ini, bukan kartu tarot ini, karena tarot hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja. So, bijaksana dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel ini. Oke guys, ya, fokus. Oke, sekarang kita lihat apa pesan dari malaikat ya, pesan dari semesta tentang kabar baik yang akan datang dalam waktu dekat untuk kamu, entah itu kabar tentang percintaan, kehidupan, keuangan, kesehatan. Yang jelas hal-hal baik yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat ini apa saja. Let me see ya, kita lihat, darling, please. Oke, like and love. Your purpose is to bring divine healing, light, and love to this world. Wow, justice. Oke, di bottom of the decknya ada justice. Artinya di sini tuh tentang keadilan. Ya, di sini ada keadilan tentang cinta, harapan yang terwujud. Warnanya tuh pink-pink, ungu-ungu, guys. See? Kartunya itu, dan ada cahaya putih. Itu kan bagus banget ya, warnanya itu cerah banget dan indah banget kan, sih ya, light, cahaya dan cinta katanya. Jadi tujuan hidup kamu adalah untuk membawa penyembuhan di sini, cahaya dan cinta ke dunia. Artinya ada beberapa di antara kalian kabar baiknya, good newsnya di sini tentang healing ya. Di sini entah pada akhirnya kalian melepaskan semua trauma, rasa sakit hati yang pernah dirasakan, entah sakit hati karena putus cinta, entah sakit hati karena berceraian, entah sakit hati karena nggak kunjung-kunjung dapat jodoh ya. Ada berbagai macam hal yang membuat seseorang itu sakit hati. Tetapi terkadang banyak juga di antara kita ini tidak bisa membedakan ya, tentang apakah benar-benar hatinya yang terluka atau justru malah ego yang terluka. Nah, itu perlu ya, probably mungkin di kesempatan lain akan Incas buatkan videonya sendiri, video coachingnya tentang ya ego dan hati yang tersakiti ya. Sebenarnya kalau hati yang sakit itu yang seperti apa, dan kalau ego yang terluka itu yang bagaimana sih, Ces? Oke ya, jadi kabar baiknya di sini tuh untuk beberapa orang ini tuh memang tentang penyembuhan ya, tentang healing ya, tentang cinta, cahaya cinta, dan bisa jadi juga ini tuh tentang cinta baru ya kan, keadilan di sini tuh dimana kamu akan dilindungi, dan hal ini tuh adalah hal yang memang kamu butuhkan ya, bantuan yang kamu butuhkan dari seseorang. Seseorang yang akan membantu kamu menyelesaikan masalah atau problem ya kan yang kamu hadapi selama ini, entah itu masalah percintaan, masalah pekerjaan
masalah karir, masalah keuangan, ini kabar baiknya. Seorang ini akan membantu di sini, akan memberikan protection, akan memberikan perlindungan. Artinya di sini kan perlindungan ya, agar kamu tidak stagnan atau agar kamu bisa survive ya. Di sini like mungkin dia adalah seorang mentor, mungkin juga dia seorang coach ya kan, mungkin juga saya yang tiba-tiba mungkin video ini lewat di beranda kamu. Setelah menonton video ini kamu jadi kebuka cara berpikirnya, sudut pandangnya ya. Makanya saya mengingatkan kepada self lovers in charge untuk jangan men-skip setiap video yang kamu tonton. Tontonlah video itu dari awal hingga akhir agar kamu bisa mendapatkan pesan-pesan ya kan, yang sebenarnya itu yang kamu butuhkan ya, agar kamu bisa paham makna yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Itu sebenarnya bukanlah hasil dari readingan itu sendiri yang penting itu, tetapi pesan yang tersirat di dalam setiap readingan itu. Oke, sekarang kita lihat dari tebaran kartu tarotnya, dari pesan semesta, dari kartu orakelnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat tentang kabar baik yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat ini apa ya, untuk kamu yang menonton video ini terutama. Oke, sepertinya kabar baiknya ini adalah tentang ya wake up, panggilan telepon bisa jadi juga, atau kedatangan seseorang di sini, kejelasan yang mungkin jika ini tentang seseorang, saat ini kalian tidak ada komunikasi sama sekali, saling blokir, dan mungkin tiba-tiba dia membuka blokirnya dan menelpon kamu, "Hai beb," gitu ya. Jika ini tentang hubungan ya, hubungan itu nggak melulu tentang cinta dan romansa ya, tetapi relationship bisa jadi rekan kerja, partner bisnis yang mungkin tiba-tiba ngilang, atau mungkin orang yang tadinya pinjam uang kamu ya, yang tadinya ngilang tiba-tiba dia muncul lagi ngubungin kamu ya kan, tak terduga. Namanya juga kabar baik ya kan, good news yang memang tidak kamu tunggu-tunggu, namanya juga surprise ya kan. Di sini untuk beberapa di sini menunjukkan tentang ya panggilan telepon, atau mungkin kedatangan seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, atau bahkan mungkin ada yang saling blokir. Oke, dan juga di sini apa yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Nine of Cups ini menunjukkan tentang harapan, blessing, berkah, anugerah di sini. Ya, sepertinya memang ini tuh juga menunjukkan mungkin juga seseorang yang memang kamu tunggu. Mungkin kalian saat ini hubungannya separation atau menggantung, hubungan yang menggantung, atau bahkan mungkin sudah putus. Di sini orang dari luar kota. Untuk beberapa di sini kalian mungkin ada perbedaan kota dengan orang ini, ya. Hal-hal yang memang kamu tunggu. Untuk beberapa di sini ada yang sedang menunggu untuk kehadiran seorang anak. Beberapa juga di sini, ya. Itu hal baiknya. Mungkin bagi kalian yang sedang menunggu kehadiran seorang anak atau ingin hamil, ya kan, mungkin sudah lama usia anaknya mungkin sudah 9 tahun begitu, atau mungkin kamu sudah menikah 9 tahun 9 bulan di situ, dan kamu berharap ya kan ingin segera bisa punya bayi lagi mungkin, atau ingin punya anak bagi yang belum begitu. Tapi bagi kalian yang sudah menikah ya di sini ya, karena selama ini mungkin pasangan kamu jauh, kalian sering LDR, sehingga di sini harapan kamu untuk melakukan program hamil itu bisa terwujudkan. Ini juga mungkin ini adalah seorang dokter yang akan membantu kamu menjalani program hamil. Ya, kamu pada akhirnya menemukan dokter yang cocok begitu, bisa juga ya, karena akan berbeda situasi untuk setiap individu ya guys. Oke, let me see. Appreciation, penghargaan, ini tuh suatu hal yang tiba-tiba datang. Kerjasama untuk pekerjaan, mungkin ini juga ada kerjasama tiba-tiba di sini.
surprise, ya. Seorang di sini menawarkan kerjasama dengan kamu dalam bisnis, karir di sini juga, dan ini juga menunjukkan tentang penghargaan. Kamu akan mendapatkan banyak sekali penghargaan, ucapan-ucapan terima kasih, atau bahkan di sini tuh surprise ya, bagi kalian yang mungkin yang akan berulang tahun di bulan Januari Februari ini, ya bisa jadi juga ini tuh surprise acara ulang tahun dari teman-teman kamu untuk kamu, dimana mereka mungkin pura-pura musuhin kamu dulu begitu ya kan, ngajakin kamu berantem, atau mungkin pasangan kamu yang pura-pura lupa hari ulang tahun kamu, tapi tiba-tiba dia datang dengan teman-temannya sambil membawakan kado ulang tahun. Darling, happy birthday, begitu ya di sini. Oke. Ini menunjukkan tentang saling dukungan, melihat itu dukungan dan juga appreciation, berbaiknya di situ. Selanjutnya, oke, kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Wow, hal yang akan memberikan kamu pada kepuasan di sini. Ya, tentu saja jika tadi ini tentang surprise, harapan, karena di sini sepertinya harapan ya kan, wish come true ya kan, kamu membuat harapan di hari ulang tahun kamu ya kan, ingin membuat perayaan ulang tahun, ternyata teman-teman kamu memberikan surprise untuk kamu di sini ya kan. Ini kan dukungan ya kan, dukungan yang sangat mengharukan bagi kamu yang mungkin akan berulang tahun sebentar lagi. Dan ini juga membentuk kesuksesan, kepuasan dalam sebuah hubungan, dan juga kreativitas tentang anak-anak juga di sini ditunjukkan ya kan. Kan ada beberapa pertemuan yang akan kamu lakukan di sini secara physical attraction ya kan. Ada emosi juga, ada ya kendali juga, infinite, artinya tak terbatas ya kan di sini tuh. Jadi jika kamu mau menemukan ya kan kebahagiaan atau hal-hal baik di dalam setiap situasi itu, mungkin saat ini kamu situasinya untuk beberapa sedang terpuruk, sedang sakit, atau ya sedang galau, gelisah, merana, atau merasa dikhianati di sini. Nggak perlu lagi melakukan self deception di sini. Ya, karena terlihat di sini situasinya tentang seorang yang mungkin masih self deception, masih insecure ya kan, untuk bermimpi begitu ya. Jangan pernah takut bermimpi. Jika kamu takut untuk bermimpi, ya maka kamu artinya kelar hidup lu gitu ya kan. Jadi tetaplah bermimpi, tetapi jika mimpinya belum bisa terwujud saat ini, ya jangan pula marah, jangan pula berkecil hati ya kan, tetaplah optimis begitu artinya di sini. Karena jika kamu mau ya kan mencari opportunity, itu akan selalu ada hal-hal baik yang datang ke dalam hidup kamu itu ya kan. Percayalah gitu. Karena Tuhan itu tidak akan pernah ya, membiarkan umatnya itu berada dalam kesakitan jika umatnya itu sendiri mau merubah hidupnya begitu. Tapi kalau individunya itu sendiri tidak mau berubah, tidak mau mengubah ya kualitas hidupnya, ya Tuhan pun bisa apa begitu ya kan. Karena Tuhan nggak mungkin serta-merta ngangkat kamu begitu aja begitu. Yang harus melakukan effortnya kan tetap kamu kan, kita sendiri. Oke, selanjutnya sini kabar baik yang akan datang dalam waktu dekat. Wow, the magician, perubahan. Ya, di sini tuh. Ini juga tentang komunikasi, perasaan. Kamu akan merasakan kembali semangat hidup dalam waktu dekat ini, ya. Eksistensi, pesulap, the magician, ya kan? Ini tuh menunjukkan tentang eksistensi, di mana kamu memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal di sini. Karena setiap individu itu dilahirkan itu sudah memiliki sebenarnya keunikannya masing-masing. Jadi jangan berkecil hati kalau orang mungkin terlihat lebih beruntung daripada kita. Ya, mereka mungkin beruntung, jangan hanya langsung melihat keberuntungan mereka itu, tapi lihat proses mereka beruntung itu bagaimana. Begitu. Dan kamu harus belajar dari pengalaman. Dan aku melihat di sini kamu akan mulai merasakan gairah
semangat untuk hidup itu lagi, bangkit lagi, ibaratnya begitu di sini ya, dari keterpurukan yang jika selama ini kamu merasa sedang berada di titik terendahnya hidup kamu di sini ya, dalam waktu dekat ini kamu akan kembali bergairah, passion begitu. Ini tentang passion ya, tentang awal baru di sini tuh, semangat. Dan ini juga menunjukkan tentang ya panggilan telepon. Jika ada panggilan telepon dari seseorang yang waktu dulu mungkin sudah memblokir kamu, sudah lama tidak berkomunikasi, jangan ragu untuk mengangkat panggilan teleponnya ya, nggak usah takut ya. Namanya juga orang nelpon ya, kita tanya dulu dia mau apa begitu ya kan. Kamu ya, namanya juga orang nelpon kan mau bersilaturahmi begitu ya kan. Nggak boleh memutuskan silaturahmi itu ya, silaturahim. Oke, selanjutnya kabar baik apa yang akan kamu terima di sini? Wow, sih ya, ini juga menunjukkan tentang pilihan-pilihan. Ada banyak hal yang akan membuat kamu bingung ya di sini dalam waktu dekat ini ya. Bingung nih kamu, mau mungkin beberapa di sini ada kamu menunggu kedatangan orang baru begitu. Beberapa juga di sini ada yang menunggu telepon atau komunikasi lagi dengan orang masa lalu, seseorang yang pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu dengan menghadirkan tripartit. Di sini aku lihat ya, makanya di sini kamu bingung dengan pilihan-pilihan kamu karena banyak pilihan nih. Aku lihat ya ada beberapa. Nggak banyak juga sih di sini. Akhirnya kamu bingung siapa yang benar-benar serius sama kamu di sini ya. Kamu jadi bingung sendiri di sini guys ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke. Tapi mungkin juga di sini hal baiknya itu fokus ya. Kamu pada akhirnya bisa fokus pada tujuan kamu. Aku lihat untuk beberapa di situ ya. Jadi jangan, ini lesionnya three of sword ya. Three of sword itu berarti kan ada situasi pengkhianatan di sini di masa lalu, atau saat ini kamu sedang merasakan benar-benar terpuruk, merasa dikhianati ya, pasangan kamu selingkuh, mungkin di sini ada tripartit ya, mungkin hubungan kamu diambang perceraian bagi yang sudah menikah, atau bagi kalian yang sudah berada dalam sebuah hubungan, kamu benar-benar ya hubungan ini menggantung karena pasangan kamu berkhianat di sini ya, atau di masa lalu. Tetapi di sini ya, thinker, gunakan logika di sini, berpikir secara rasional gitu, nggak perlu bingung. Yang harus kamu lakukan itu adalah fokus pada tujuan kamu ya. Apa hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu itu ya kan, hal yang benar-benar ingin kamu capai saat ini ya kan, ketimbang kamu galau-galau mulu begitu. Bagi kalian yang memang sedang galau ya kan, ngapain sih harus berlama-lama gitu dalam situasi kegalauan ya. Putus cinta itu sudah biasa ya kan, namanya juga jatuh cinta, pasti akan ada, nggak mungkin lah hidup tuh enak terus gitu, kayak roda aja, kadang di atas kadang di bawah. Begitulah kehidupan gitu ya kan, datang hempas, datang lagi hempas, datang lagi, cantik ya kan. Nah, jika kamu ingin harapan kamu itu terwujud, maka kamu sendirilah yang harus mewujudkannya. Jangan minta orang lain yang mewujudkannya. Mas, it's my dream begitu. Kayak apa tuh yang lagi booming, drama layangan putus itu ya, it's my dream katanya kan. Tapi kenapa kamu pergi sama enggak apa ya? Nah, kita harus fokus pada impian kita itu. Apa yang menjadi mimpi kita itu, kita sendirilah yang harus mewujudkannya itu. Tapi kan impian itu kan adalah impian saya dengan dia, Kak. Ya, memang kamu pikir gitu kalau impian kamu dengan dia harus diwujudkan dengan dia. Kita jangan pernah berpaku berharap kalau orang lain akan membahagiakan kita, guys. Ya, itu salah besar kalau kamu masih berpikir seperti itu. Tetapi wujudkan impian kamu. Jangan sampai kamu dipekerjakan oleh orang lain agar untuk mewujudkan impian mereka. Yang seperti itulah gitu ya kan.
Kamu punya impian seperti ini, begini gitu, ingin jalan-jalan ke sini, ingin begini, ingin beli ini, beli itu sama pasangan kamu misalnya kan gitu. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan pasangan kamu ini punya pasangan lain, berselingkuh lah, ibaratnya begitu. Kan lagi booming-boomingnya tuh kan tentang tripartite, perselingkuhan, ada pihak ketiga dalam hubungan. It's normal. Ya, sebenarnya itu tuh hal yang normal dan wajar-wajar saja. Nah, harusnya kita jangan fokus hanya pada kita yang disakiti, menyalahkan orang lain atas perasaan yang kita rasakan. Tapi kita harus bisa introspeksi, kenapa? Apa sih sebenarnya saya rasakan ketika pasangan saya ini melakukan hal seperti itu? Bukan karena kamu itu ada kekurangan atau salah, makanya pasangan kamu berselingkuh, atau pasangan kita itu mencari pasangan lain di luar sana. Tetapi, ya, karena memang pasangan kita itunya, memang terkadang itu memang kesalahan itu diciptakan dari kedua belah pihak, tidak hanya satu orang saja. Ya, masalah itu terjadi itu bukan karena hanya satu orang saja bagi yang sudah berpasangan. Itu bukan karena salah satu atau memang dia udah tabiatnya begitu. Nah, kalau memang udah tabiat pasangan kamu itu tukang selingkuh atau suka main perempuan begitu ya kan, nah, kenapa lagi pula harus diributkan? Ya kan, tinggal kamunya aja yang berpikir begitu, kitanya aja yang berpikir kalau tahan, ya silahkan bertahan. Berarti kita harus memperluas cara berpikir kita kalau kita masih ingin bertahan. Dan nggak usah terlalu peduli dengan apa yang penilaian orang lain terhadap hubungan kita itu atau terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah bisa mengatur begitu bagaimana cara orang lain bersikap terhadap kita. Tetapi kita selalu bisa mengubah cara berpikir kita, ya, mengubah hal-hal yang ada di dalam diri kita, menyikapinya itu. Bagaimana cara kita bersikap menghadapi situasi itu, ya kan? Coba kita klarifikasi Ten of Swords di situ. Kenapa ada Ten of Swords di situ tentang hal yang akan datang dalam hidup kamu? Si The Magician, artinya di sini memang akan ada komunikasi, hal baru yang akan kamu rasakan, di mana kamu merasakan adanya keseimbangan kembali di dalam hidup kamu. Ketika kamu mulai mengambil waktu, take your time, ya kan, merasakan tentang diri kamu sendiri, mulai mencintai diri kamu sendiri, perubahan, maka hal-hal itu akan berubah dengan sendirinya. Kamu lakukan meditasi, nggak lagi menyalahkan siapapun, dan juga jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Find balance in your life, begitu. Kamu akan menemukannya, perasaan damai di sini, ya. Dalam waktu dekat ini kamu akan merasakan kembali, dan kamu siap untuk memulai hidup kamu lagi. Apapun resikonya, kamu mungkin di sini karena kamu ingin fokus pada harapan kamu itu, akhirnya kamu di sini bisa taking action. It is time to take back control of your life. Sekarang memang adalah waktunya kamu untuk mengambil kendali atas diri kamu sendiri, ya. Karena mungkin di sini ada perbedaan yang cukup mendasar antara kamu dengan pasangan kamu. Bukan antara kamu dengan pasangan kamu saja, antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu itu sudah pasti berbeda. Yang pertama, cara berpikir, ya kan. Kalau kalian ya, kita saudara kandung aja itu beda kok cara berpikirnya, nggak sama. Bahkan orang kembar pun juga beda. Jadi kitalah yang harus mengendalikan diri kita itu. Jangan izinkan kita dikendalikan oleh situasi atau orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita egois, tapi kita harus punya boundaries untuk diri kita sendiri, begitu. Ya, kita harus punya standar. Itulah yang saya katakan tentang value. Ketika kamu sudah memahami tentang value-nya diri kamu itu, maka kamu akan memiliki standar dan kamu akan menggunakan boundaries atas hidup kamu itu. Value itu adalah nilai. Nilai di sini itu bukanlah suatu hal yang berupa ya bilangan, angka atau sekian ratus atau uang begitu, tetapi value itu kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Oke, selanjutnya Seven of Cups di situ. The Stars, fokus pada impian kamu di sini. Ya. Pada akhirnya kabar baiknya di sini kamu akan fokus setelah kamu merasa ada keseimbangan, ada kedamaian lagi di dalam diri kamu.
ya kan? Kamu melepaskan semua perasaan sakit hati itu, ya. Kamu mulai fokus pada tujuan kamu, dan si The Emperor di sini menunjukkan tentang mengendalikan. Ya. Kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan banyak hal di sini sebenarnya, ya. Nih. Yang selama ini mungkin kamu terlalu keras kepala, terlalu kayak ingin menang sendiri, tetapi kamu gak bisa lagi menggunakan hal itu, memaksa, ya begitu. Mungkin lebih jelas itu memaksakan keinginan kamu pada orang lain. Nah, ketika kamu sudah menemukan perasaan puas karena kamu mendapat penghargaan, ternyata banyak orang yang bersedia membantu kamu di sini, entah teman-teman kamu, ya keluarga di sini yang akan memberikan dukungan kepada kamu di sini. Akhirnya kamu di sini bisa bijak dalam mengambil tindakan, bahwasanya kita harus santai begitu, nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita kepada orang lain, tetapi kita bisa mengubah, ya, membiarkan situasi itu berjalan apa adanya. Dengan kamu mau melakukan hal itu, maka di sini kamu akan mendapat banyak sekali apresiasi bahkan dari pasangan kamu di sini. Dan di sini, ya, artinya karena kamu merasakan adanya perasaan puas, baik itu dalam hubungan, baik itu dalam kerjasama bisnis, entah itu masalah pekerjaan, di sini kamu siap untuk meninggalkan hal-hal di masa lalu itu, cara-cara kamu di masa lalu itu, yang dimana kamu otoriter, kamu keras kepala, nggak mau dengerin nasihat-nasihat orang begitu. Tetapi di sini kamu siap untuk menciptakan hal-hal baru di sini, ya, melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Kabar baiknya di sini kamu pada akhirnya menemukan kepuasan dalam dunianya kamu. Di sini, ya, kamu merasakan inilah dunia yang kamu inginkan. Three of Swords di situ, Queen of Pentacles, ya. Three of Swords, Queen of Pentacles. Artinya di sini, dan di bottom of the decknya ada King of Pentacles. Ya, memang kabar baiknya juga di sini, sepertinya yang akan datang memang seseorang di sini yang, ya, beberapa di sini untuk hubungan asmara, ya, seorang yang pernah menyakiti kamu dengan menghadirkan tripartit, pernah berkhianat, ya, menghilang, ghostingin kamu. Nah, ada lagi pertanyaan, Kak, apa yang harus kita lakukan ketika kita di ghosting, atau ketika pasangan kita tiba-tiba ngilang gitu? Enggak, harus melakukan apa? Enggak ada. Ya, kok nggak ada sih, Kak? Ya iya, emang harus melakukan apa? Nangis gitu, nyariin dia gitu, nyapein kali lah, ribet kali hidupnya. Biarin aja. Kalau orang yang mau ngilang kan dia yang mau ngilang, bukan kita yang suruh dia pergi, ya kan? Kecuali kalau kita yang suruh dia pergi, mungkin ada perasaan tidak enak hati gitu, ya kan? Kita sudah meminta dia pergi dari hidup kita. Kalau orang pergi meninggalkan kita itu bukan karena kita itu punya kekurangan. Artinya, ya, dia itu nggak siap dengan komitmen itu. Gitu aja, guys. Ya, jadi di sini katanya nih, responsibility. Kamu melepaskan semua kekecewaan kamu itu, rasa sakit hati kamu itu di sini, ya. Kenapa? Karena ini dia. Ketika kamu, ya, melepaskan rasa sakit hati, healing artinya di sini, ya, mungkin dengan bantuan seseorang yang berpengalaman di bidangnya, entah itu seorang mentor, entah itu seorang coach, entah itu seorang psikiater atau seorang psikolog, ya, entah itu saya sendiri mungkin, ya kan, kamu ingin melakukan personal reading atau sesi coaching secara online kepada saya, silakan hubungi saya melalui WA atau email yang tersedia di bawah video ini, ya. Dan personal reading itu berbayar tentu saja, ya, atau siapapun itu, ya. Pada akhirnya kamu akan bisa memahami bahwa pentingnya value itu, pentingnya tanggung jawab, bahwa kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bukanlah tanggung jawab orang lain untuk membuat kita bahagia. Begitu juga sebaliknya, bukan tanggung jawab kita untuk membahagiakan semua orang atau ingin, ya, membuat semua orang bahagia di sekitar kita itu. Tapi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab individu masing-masing. Oke, ya guys, saya rasa ini sudah cukup, ya,
untuk readingannya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Atau jika kamu ingin energimu saja yang dibaca, silahkan lakukan personal reading ya. Hubungi saya melalui WA atau email yang ada di bawah video ini. Sekali lagi, thank you for watching. Salam penuh cinta. Bye.